Oke, selamat datang teman-teman. Kita kembali di channel saya untuk belajar data analis. Buat teman-teman yang pertama kali baru datang, perkenalkan saya Yanuar, seorang data analis yang memiliki latar belakang non-IT dan ingin berbagi tentang bagaimana saya dulu belajar tentang data analis, terutama dengan tools Python. Buat teman-teman yang baru saja bergabung, bisa lihat videonya dari yang part 1 ya, biar nggak bingung. Untuk teman-teman yang ingin melanjutkan videonya, kita bisa langsung saja belajar. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita akan bermain dengan string. Oke, langsung aja dibuka Jupyter Notebook, teman-teman. Kita langsung akan pelajari tentang operasi di string. Nah, dari beberapa operator matematika itu, salah satunya adalah tanda plus, itu juga bisa digunakan di string. Tapi tentunya ketika itu digunakan di string, seperti yang sudah pernah kita coba, itu akan literally menambahkan kedua string itu sendiri. Biar nggak bingung, langsung aja kita tulis ya. Kita di sini akan buat dua variabel string. Yang pertama mungkin dengan nama aja biar kita gampang membayangkannya. Sekali lagi ini teman-teman boleh dengan contoh apapun diganti agar lebih gampang diingat ya. Yang pertama nama depan ya. Nama depan saya Yanuar. Dan nama belakang saya singkat variabelnya menjadi NB. Permana. Dan kita akan gunakan langsung saja operator matematikanya di print, perintah print. Nama depan kita tambahkan dengan nama belakang. Dan apa yang akan jadi hasilnya? Dia akan langsung menggabungkan dua variabel ini menjadi satu, menambahkannya menjadi satu, yaitu Yanuar dan Permana tanpa ada spasi di sini karena memang di dalam string ini tidak ada spasi. Nah, kalau mau kita tambahkan spasi gimana ya? Tinggal di string ini kita tambah spasi, atau di string yang Permana kita tambah spasi. Dua-duanya bisa kita lakukan. Kita coba run. Akan ada spasi di sini, Yanuar Permana. Ada lagi satu cara. Kita tambahkan di sini string. Di tengah-tengahnya ada string yang berisi string kosong tapi ada spasinya ya. String berisi spasi. Kita coba eksekusi. Ya, sama. Nah, gimana kalau kita pengen menulisnya dalam baris yang berbeda? Tentu saja kita bisa dengan dua print ya. Misal pertama print ND, lalu kedua print NB. Tapi kita tidak mau seperti itu. Kita akan coba dengan cara kalau kita enter. Seperti ini kita akan eksekusi, ya pastinya akan error. Karena untuk melakukan enter di sini di Python itu ada di sebuah rangkaian karakter yaitu slash dan n. Ini akan menjadi enter. Jangan salah ya, yang garis miringnya itu adalah yang miringnya ke bawah. Itu yang dipakai. Jadi itu akan menjadi enter. Coba kita coba. Dan berhasil kita eksekusi di baris yang berbeda. Jadi operasi penambahan di dalam string itu tentunya akan menambahkan dua variabel atau dua string itu menjadi satu kesatuan. Kalau kita menginginkan ada dua, misalnya ada nama depan, nama belakang kita gabungkan, nah itu kita bisa gunakan tanda plus di situ untuk menggabungkan dua string. Nah, mungkin akan ada timbul pertanyaan juga dari teman-teman karena kita juga sudah pernah coba sebelumnya bahwa bagaimana kalau kita pengen menggabungkan dua data, yang satu string, yang satu berupa data integer ataupun float yang merupakan data angka. Kita akan coba ya teman-teman ya. Kita copy paste aja dulu. Males ngetik ya teman-teman. Terus ini benar Yanuar, yang bawah kita ganti usia semisal ya. Usia saya sekarang 17 tahun. Ya, masa 17 tahun. Ya, terus ini langsung kita pakai, kita tambahkan ini, jangan lupa diganti usia ya. Nama depan dengan usia. Dan kita coba run. Tentu saja akan error.
karena kita tidak bisa menggabungkan data string dengan data angka, baik itu float ataupun integer dengan tanda plus. Seperti yang kita udah pelajari sebelumnya, kita bisa ganti ini dengan tanda koma. Jadi seperti ini. Nah, tapi seandainya kita pengen menangkap dulu hasil ini, hasil penggabungannya itu dalam sebuah variabel, apakah bisa kita dengan semudah dengan tanda koma? Kita akan coba. Nt usia. Lalu kita akan print hasil di sini. Harapan kita hasil itu memberikan memberikan output yang sama. Tapi pada akhirnya tidak, ini akan menjadi sebuah list atau tuple ya di sini, yaitu Januar dan 17. Jadi sebenarnya itu tidak benar-benar tergabung, hanya saat ditampilkan bisa bergantian atau berurutan. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana kalau kita punya dua data, string dan angka, dan kita ingin menggabungkannya? Kalau tujuannya hanya untuk pendek ini, mungkin kita bisa dengan mudah mengganti 17-nya dengan diberi tanda kutip menjadi sebuah string. Sehingga nanti hasilnya ketika kita tambahkan ini dengan operator tambah, kita bisa menggabungkannya. Januar 17. Namun bagaimana kalau sebenarnya nanti di bawah sini kita masih ingin menggunakan variabel usia ini sebagai angka, semisal usia 1 tahun lagi ya. Kita pengen tahu 1 tahun ke depan Januar ini usia berapa. U1D itu usia 1 ke depan ya, singkatan. Kita singkat-singkat aja. Semisal kita pengen usianya itu kita tambah, berarti kan kita tambah 1 tahun ke depan. Nah, di sini tentunya akan terjadi error karena kita sudah rubah di sini dia menjadi string, padahal di sini kita butuh dia tetap sebagai data angka. Lalu bagaimana solusinya? Oke, sebenarnya ada beberapa cara agar variabel usia ini tetap berupa data integer ataupun data angka. Tapi kita bisa gabungkan dengan string. Oke, langsung aja kita coba ya. Kita ganti usia di sini sebagai data angka lagi. Lalu di sini kita pengen usia ini kita tambahkan. Di sini kita rubah menjadi data string. Bagaimana caranya? Dengan fungsi str. Jadi str lalu usianya dimasukkan ke dalam tanda kurung buka, tanda kurung. Ini kita ingin menggunakan fungsi str untuk mengubah suatu data angka menjadi data string. Sebenarnya bukan hanya data angka, bisa saja misal data boolean. Tapi dalam hal ini kita bahas saja dari data angka karena kita belum menyentuh tentang boolean ya. Sekarang kita coba eksekusi apakah setelah menggunakan fungsi string ini akan berhasil. Kita eksekusi. Ya, di sini kita berhasil mengeluarkan Januar 17. Yang kita outputkan hasil ya di sini. Berarti di sini variabel hasil ini sudah berhasil menggabungkan antara ND yang merupakan nama depan Januar berupa data string dengan usia, yaitu data integer yang sudah kita berhasil ubah menjadi data string. Dan perubahan ini tidak mempengaruhi variabel ini. Dia dirubah di sini sebagai string, tapi tetap dia variabelnya ini sebagai data integer, data angka. Sehingga ketika dia dipanggil di sini usia tambah 1, dia tetap bisa dijumlahkan karena dia masih berupa data integer yang bisa digunakan operasi matematika di dalamnya. Kalau tidak percaya kita coba print U1D-nya. Dan hasilnya ada 18 karena 17 ditambah 1. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Bahwa data usia itu sudah terlanjur disimpan sebagai data string di awal. Kita ambil contoh kasusnya ya teman-teman. Misalnya 17-nya ini di sini dia memang sudah string. Sehingga di sini tidak perlu kita rubah
untuk dijadikan string karena dia udah string, pasti tidak akan error. Tapi tentunya akan jadi masalah di sini. Ketika kita pengen data 17 ini yang string sebenarnya kita pengen sebagai data angka. Nah, kita bisa gunakan lagi kayak fungsi casting, kita ubah dia data usia ini yang sebenarnya dia string menjadi sebuah data integer di sini. Bagaimana caranya? Ya dengan casting tadi. Fungsi casting yang kedua adalah fungsi int. Nah, di sini yang usia yang berupa variabel string kita akan ubah menjadi integer. Jadi int ini untuk mengubah data string menjadi integer, tapi datanya harus berupa data angka ya. Tidak bisa kalau Januar ini kita ubah menjadi integer tentunya. Kita coba apakah berhasil. Ya, tetap akan berhasil karena di sini dia sudah berupa string sehingga ditambahkan dengan string akan bergabung. Lalu di U1D-nya kita ubah dia menjadi integer sehingga bisa dilakukan operasi matematika. Tapi sifat dasar dari usia tetap di sini akan menjadi string. Perubahan di sini tidak akan merubah sifat dasar dari variabelnya usia itu sendiri. Kalau kita pengen ubah dia jadi float, tentu saja bisa. Kita tinggal ganti ini int menjadi float. Dan apa hasilnya kita coba? Ya, dia akan menjadi float di sini. Itu tadi adalah cara pertama ketika kita mau menggabungkan sebuah data integer dengan data string. Yaitu dengan cara mengubah data. Sekaligus tadi kita belajar tentang casting, gimana caranya kita mengubah tipe data. Kalau kita sebenarnya pengen menuliskan data yang sangat panjang, tentunya akan ribet kalau kita menggabungkannya dengan operator tambah, lalu ternyata datanya juga ada yang integer, ada yang float, ada yang string, gabungkannya tentu akan ribet gitu. Bagaimana? Sebenarnya ada satu cara lagi yang mudah dengan yang namanya format. Kita ambil satu contoh kasusnya ya teman-teman ya. Kita akan gunakan 3 variabel ini, hasilnya kita hapus saja. Sekali lagi, jadi namanya adalah Januar, usianya 17, usia 1 tahun ke depan berapa? Adalah usia tambah 1. Ini kita simpan saja dalam bentuk integer. Lalu usia plus 1-nya juga integer. Tentunya ini nanti hasilnya juga integer ya, karena 17 tambah 1 itu adalah 18 dan itu adalah tipe data angka dan tipe angkanya adalah integer. Lalu kita ingin ngeprint menjadi sebuah kalimat. Nama saya nama depan, usia saya, usianya, satu tahun ke depan, saya akan berumur 'Saya pengen menuliskan sebuah output yang panjang. Nama saya Januar, usia saya 17, 1 tahun ke depan saya akan berumur 18. Tentunya saya akan menggabungkannya dengan cara yang sangat ribet ya kalau di sini saya bisa bilang. Dan di sini tentunya akan error karena di sini dia masih berupa data integer, kita pengen gabungkan dengan data string. Kalau mau kita ubah harus kita ini ubah dengan cara casting tadi. Kita tulis di sini str. Yang di sini juga kita harus ubah dengan str.
Nah, tentunya ini sangat ribet ya teman-teman. Coba aja kita print ya teman-teman ya. Dan terjadi error. Oh ini, maaf. Ya, ya berhasil teroutput ya teman-teman. Nama saya Yanuar, usia saya 17. Nah, di sini kita lupa kasih spasi di sini. 1 tahun ke depan saya akan berumur 18 tahun gitu. Misal kita tambahan setahun, ini tambah ribet lagi, tambah panjang lagi formulanya. Terus biar tambah ribet kita akan ganti baris ya teman-teman ya. Di sini kita ganti baris dengan enter. Nah, nama saya Yanuar, usia saya 17. 1 tahun ke depan saya akan berumur 18 tahun. Nah, untuk menuliskan output yang seperti ini kita harus ribet seperti ini. Apakah nggak ada cara yang lebih gampang? Oke, langsung kita akan coba. Kita akan buat hasil 2 di sini ya, variabel hasil 2. Nama variabelnya sih terserah teman-teman ya. Hasil 2, sebenarnya kan output dari hasil 1 ini akan menjadi sebuah string yang sangat panjang. Jadi kita akan buat dalam satu tanda petik di sini dan ada F di depannya, yaitu format. Nama saya, kita langsung akan panggil nama depannya Yanuar dalam sebuah kurung kurawal. ND. Jadi kita langsung panggil ya, nama saya ND. Untuk mengambil variabel yang di luar itu kita butuh dengan kurung kurawal. Nama saya ND. Lalu kita beri tanda koma karena ini di kalimatnya berarti nama saya Yanuar, koma, biar sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mau koma mau titik terserah ya. Usia saya kita nggak perlu dengan tanda kutip yang berbeda. Kita tutup dulu. Lalu kita buat baru, enggak, di sini dalam satu tanda kutip yang sama. Usia saya berapa? Oh, ada di variabel usia, kita panggil dalam sebuah kurung kurawal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya. Kalau di cara yang pertama tadi kita perlu ubah itu menjadi sebuah string karena dia data integer, kita mau panggil di sini. Dengan tipe format kita nggak perlu ubah dia menjadi data string karena dia akan otomatis berubah. Usia saya 17 tahun. Walaupun di atas nggak ada tulisan tahunnya ya, nggak apa-apa. Lalu kita titik, kita ganti baris dengan slash enter. Tahun depan, 1 tahun ke depan, saya akan berumur kita akan panggil lagi variabel U1D. Titik dan kita tutup dengan tanda kutip dan kita akan coba bagaimana hasilnya. Ini kita keluarkan satu hasil saja, hasil 2. Kita akan eksekusi ya, hasilnya berhasil. Dengan mudah kita bisa menggabungkan data integer, data string dengan dalam satu tanda kutip saja dengan fungsi format. Jadi sangat berguna ya teman-teman fungsi format ini sendiri. Hanya perlu menuliskan F di depannya, lalu tanda kutip, dan ketika kita mau memanggil variabel, kita harus panggil dalam sebuah kurung kurawal. Kurung buka kurawal, variabel, kurung tutup. Oke, jadi gitu cara menggunakan format ya. Dan kalau teman-teman mau uji di sini apakah tipe datanya berubah secara permanen, misal usia di sini
Apakah terus usia ini nanti akan jadi string? Kita akan coba. Usia kita print kan ya. Usia kita kali 2. Tetap bisa usianya 34, 17 kali 2. Jadi di sini masih tipe data angka. Penggunaan dalam format di sini tidak merubah, dan fungsi format di sini sangat banyak ya teman-teman. Ada banyak variasi dan kemampuan format yang kita bisa maksimalkan. Namun lebih lanjutnya mungkin saat kita benar-benar akan bermain dengan data ya. Kalau semuanya kita tumbahkan di sini nanti hanya lupa saja. Mungkin biar agak lancar untuk di formatnya, dan saya kenalkan satu fungsi yang cukup menarik di format. Saya tambah satu contoh lagi. Misal di sini tetap kita gunakan namanya Januar ya. Ini mau diganti namanya teman-teman sendiri, mau diganti apapun itu boleh. Saldo. Uang saya 1000. Sedikit ya 1000 ya. Kasihan ya uangnya cuma 1000. Karena Januar ini paham tentang investasi, dia nggak pakai uangnya untuk beli tiket Coldplay. Ya tentunya karena nggak cukup. HI, hasil investasi. Kalau diinvestasikan ini dalam 1 tahun, ternyata itu akan menjadi 10 kali lipat. Wah, keren banget bisa 10 kali lipat. Saldo menjadi 10 kali lipat. Nah, kita ingin membuat sebuah kalimat laporan di sini. Nah, untuk membuat kalimat laporannya kita akan gunakan fungsi dari format itu sendiri. Kita buat ya. Kita akan buat laporannya, kita akan singkat saja laporan itu LP, gitu, variabel LP. Ini adalah teks laporan kita. Kita gunakan format F, lalu kita tanda petik. Kita sampaikan bahwa saldo awal di sini siapa nama usernya? Nama usernya tersimpan dalam variabel nama. Kita panggil saldo awal si user, Januar dalam hal ini, adalah koma setelah diinvestasikan ini bahasa Indonesia salah, ini harusnya digabung apa dipisah ya? Digabung. Menjadi hasil investasi. Di sini HI. Nah, kita akan printkan laporan ini. Kita print, dan di sini akan tertampil laporan. Saldo awal Januar adalah 1000, setelah diinvestasikan menjadi 10.000. Nah, semisal di sini Pak Jaka itu dia punya uang yang lebih banyak. Dia punya 10.000. Berarti saldo akhirnya akan berapa? Saldo awal Jaka adalah 10.000, setelah diinvestasikan menjadi 100.000. Di sini kita bisa lihat ya ide dasarnya, ketika nanti kita rubah-rubah nama saldo awal dan ada fungsi di sini, itu kita nggak perlu ganti banyak-banyak. Jadi sangat enak. Nah, di sini kalau dengan fungsi format kita bisa menggunakan separator koma ya untuk memisahkan ribuan. Oke, kita coba ya. Bagaimana caranya? Tinggal tulis di sini titik 2 koma. Kita coba eksekusi. Nah, di sini kita lihat saldo awal Jaka adalah 10.000. Nah, bedakan dengan hasil investasi atau HI yang tidak kita gunakan, masih gabung jadi satu. Biar gampang ya kita kasih ya di sini, biar gampang bacanya. Koma, di sini tulis RP. Di sini juga kita tulis RP. Kasih spasi lah biar nggak dempet. Oke, uangnya kita tambahin biar sampai 1 juta ya, sampai juta-juta biar kita bisa lihat.
Oke. Jadi saldo awal Jaka adalah enak sekali. Kita lihat, oh ini 1 juta ya. 1 juta. Setelah diinvestasikan menjadi 10 juta. Jadi udah ada separator komanya di sini untuk memisahkan dari ribuannya. Jadi enak mainan dengan format ini, kita bisa merubah-rubah tampilan dari data yang akan ditampilkan. Oke, sebelum ke apa selanjutnya, kita rangkum sedikit ya. Jadi di sini kita sebenarnya belajar tentang bagaimana kita menggabungkan dan memanfaatkan data string, misalnya untuk report ya. Lalu apa yang selanjutnya? Selanjutnya kita akan belajar tentang boolean ya, teman-teman. Ya, ini merupakan sebuah pintu masuk bagaimana nanti kita bisa bermain dengan Python. Kita bisa membuat sebuah fungsi. Oh iya, kemarin saya sempat janjikan ada video tengah minggu tapi belum sempat, malah ini mundur. Ya mohon dimaafkan walaupun saya bukan politisi tapi ternyata sering ingkar janji. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.